Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan pemberlakuan pajak pertambahan nilai 12% hanya untuk barang mewah. Sebelumnya Kementerian Keuangan mengumumkan ada beberapa items non-barang mewah yang turut dikenakan PPN 12%. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dan pengamat ekonomi Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Dan saya harus Selamat disclaimer tahun terlebih baru. dahulu ya, kami sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk bergabung pada dialog kita sore hari ini, namun perwakilan dari Kementerian Keuangan belum ada yang bisa memenuhi undangan sehingga dialog akan kami lanjutkan. Selamat tahun baru Bapak-Bapak, saya mau langsung ke Mas Misbakun. Mas Misbakun, sebelum Presiden Prabowo memutuskan PPN 12% hanya berlaku bagi barang mewah, kami dengar sempat ada perbedaan sikap antara Kementerian Keuangan dengan DPR terkait items barang yang terkena pajak. Itu bukan sebuah perbedaan sikap, tapi sebuah ruang diskusi yang produktif. Tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik, tapi kita bisa berdiskusi dengan sangat produktif. Semua dalam rangka memikirkan formulasi terbaik, formulasi ideal, di mana keinginan Bapak Presiden bahwa beliau ingin dikenang sebagai seorang presiden yang memikirkan rakyatnya, yang hadir di tengah-tengah rakyatnya. Beliau menyampaikan, bahkan di dalam sebuah pidato Natal, beliau menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi presiden yang membebani rakyat. Itu disampaikan oleh beliau dan secara clear. Itu menjadi sebuah kekuatan yang kemarin begitu beliau mengumumkan tentang penerapan PPN 12% itu hanya untuk barang mewah, barang dan jasa mewah, maka resonansi itu terkirim dengan baik, delivered. Dan itu menjadi sebuah kado yang luar biasa bagi rakyat Indonesia menjelang perayaan jam 00 tanggal 1. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Presiden yang sejak mulai dari kampanye, pidato, pelantikan, dan kemudian dilanjutkan pada pidato berikutnya bahwa beliau menyampaikan bahwa saya adalah presiden untuk rakyat kecil. Saya adalah presiden yang memikirkan rakyat kecil. Dalam pidato pelantikan beliau menyampaikan, kalau kita masih menemukan orang umur 70 tahun menarik beca, artinya kita belum merdeka. Lah, disinilah presiden itu menunjukkan bukti konkretnya. PPN 12% ini menimbulkan sebuah konsekuensi apa? Bahwa ada target-target penerimaan yang belum bisa dicapai. Presiden memilih untuk apa? Bahwa beban itu dipanggul oleh negara. Karena pada situasi seperti ini, pundak negara lah yang paling kuat dibandingkan dengan pundaknya. Presiden ingin memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada rakyatnya untuk dengan penghasilan yang sama. Sebagian sudah dinaikkan di UMP, sebagian dinaikkan di gaji guru, sebagian dinaikkan di hakim, tetapi Presiden memilih untuk tidak menaikkan. Artinya apa? Ini kesempatan kepada dunia usaha untuk tumbuh lebih baik. Mas Misbakun, ada perbedaan ya ketika pimpinan Komisi 11 dengan pimpinan DPR konferensi pers terkait items mana saja yang terkena PPN 12%. Kemudian beberapa hari kemudian Kementerian Keuangan konvers yang isinya barang-barang tersebut adalah barang-barang yang non mewah begitu ya, bukan barang-barang mewah. Jadi di sini memang ada perbedaan pandangan ya terkait barang-barang mana yang dikenakan pajak 12% sebelum diputuskan oleh Presiden. Anda mengakui itu ya Mas Misbakun ya? Saya mengakui itu ada, tapi itu saya mengatakan bukan sebuah perbedaan, tapi sebuah ruang diskusi yang produktif. Ruang diskusinya itu bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Bapak Presiden. Jadi Presiden yang mengambil alih ya ketika ada perbedaan pandangan ini. Saya juga perlu menyampaikan bahwa memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Keuangan untuk bisa memahami pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Bapak Presiden. Karena apa? Jangan sampai kemudian komitmen hasil ruang diskusi antara Presiden dengan pimpinan DPR yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dasko, Pak Adis Kadir, dan saya terlibat di dalamnya, itu yang keras menyuarakan DPR-nya, bukan pembantu presidennya. Maka saya perlu memberikan apresiasi ini. Apresiasi ini untuk menyampaikan pesan juga kepada publik bahwa DPR akan mengawal
apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden ini nanti akan dilaksanakan dalam sebuah implementasi pelaksanaan undang-undang dalam aturan turunan di bawahnya, maka kami yang pilihan aturannya itu dijadikan prioritas oleh Bapak Presiden, dijadikan keputusan Presiden, maka ketika PPN ada 11% dan PPN 12% untuk barang mewah, maka pelaksanaannya akan kami kawal. Baik. Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden hari ini, tugas kami mengawal bagaimana realisasi pelaksanaannya itu berjalan dengan baik di masyarakat. Oke, Mas Misbakun, pertanyaannya bagaimana kemudian DPR meyakinkan Kemenq agar pajak itu hanya dikenakan untuk barang mewah? Gini, karena kami memberikan banyak pandangan. Ada situasi non teknis semata, non teknis di luar hanya persoalan naik yang menjadi konsideran kita ketika mengambil keputusan publik. Pilihan pengambilan di ruang publik ini kan bukan melulu soal bagaimana hitung-hitungan 1%, sektoralnya yang kena mana, kemudian masyarakat yang terdampak mana, kemudian bantalan sosial mana saja yang harus disiapkan. Tidak cuma itu. Ada aspek politik, ada aspek ketertiban, ada aspek keamanan yang secara holistik dan keseluruhan yang harus menjadi salah satu poin-poin pertimbangan. Sehingga ketika itu digabung, maka poin-poin itu mana yang lebih tinggi untuk kemudian kita menjadi pertimbangan. Nah, dengan segala wisdom yang dimiliki oleh Bapak Presiden, beliau kemudian memberikan pilihan kepada poin yang paling tinggi bahwa rakyatlah yang harus diutamakan. Berpihak kepada rakyat pada situasi seperti ini adalah pilihan utama yang diambil oleh Presiden. Itu. Baik, saya mau ke Mas Bima ya. Mas Bima, diakui ya tadi oleh Ketua Komisi 11 Mas Misbakun bahwa memang sempat ada diskusi ataupun perbedaan pandangan terkait items mana saja yang terkena PPN 12% sehingga harus diambil alih oleh Presiden sendiri. Bagaimana kemudian Anda melihat dinamika perubahan pemberlakuan PPN 12% dari yang tadinya dikenakan kepada non barang mewah lalu direvisi Presiden hanya ke barang mewah saja, Mas Bima? Ya, ini menunjukkan memang diskusi boleh, tapi diskusi ini kan harus diselesaikan di internal, baru dibuka disampaikan ke publik ya. Ini udah gaduh duluan ke publik. Kan berganti terus. Yang terjadi apa yang terjadi kan banyak sekarang pelaku usaha itu sudah menyesuaikan PPN-nya 12%. Saya saja misalnya dapat email dari salah satu provider internet itu sudah pakai PPN 12%. Karena sangat injury time, bukan hanya injury time. Peraturan Menteri Keuangannya kan baru ada tanggal 1 Januari 2025, itu sangat terlambat sekali. Tunggu ya. Ya, yang kedua, juga kalau dilihat dari kebijakan pemerintah yang penuh ketidakpastian ini kan pelajaran ke depannya harusnya jauh-jauh hari kebijakan yang akan mengundang kontroversi di publik itu segera diputuskan, ditetapkan. Yang ketiga, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara Presiden dengan Menteri Keuangan. Ini saya pikir ini sebuah presiden yang kurang begitu bagus ya. Apalagi kalau sampai memutar. Coba kalau lihat dari peraturan Menteri Keuangannya, teknis soal PPN 12% itu kan ada tulisannya 11 barang lain 11/12. Jadi seolah mematuhi amanat undang-undang, tapi di sisi yang lain ini sebenarnya juga berarti ada multi tarif. Artinya kalau sebelumnya pun ada multi tarif ya diputuskan sebelumnya. Ini satu hal saya pikir inflasinya sudah tercipta dulu sebelum 1 Januari 2025. Dan bagi pelaku usaha misalnya retail untuk melakukan perubahan harga secara mendadak ya, faktur PPN-nya berubah, itu juga bukan hal yang mudah juga. Jadi ke depan ya kalau bisa pemerintah ini punya strategi perpajakan yang memang kalau disiapkan jauh hari ya dilaksanakan peraturan Menteri Keuangannya itu minimum sekali misalnya 5 bulan sebelum berlaku sehingga masyarakat pelaku usaha juga bisa ancang-ancang. Dan satu lagi juga yang menjadi persoalan kalau bukan PPN 12% karena pemerintah mengharap 75 triliun penerimaan, maka kita sekarang harus dicari cara lainnya apa nih? Oke, itu nanti saya akan tanya tuh. Oke, jadi harus dicari penambalannya ya Mas Bima. Tapi saya ingin tanya ya, Mas Bima, tapi keputusan pemerintah di detik-detik akhir yang akhirnya hanya memberlakukan PPN 12% untuk barang mewah ini sudah tepat ya di tengah kondisi ekonomi kita ya? Ya, kemarin kita inginnya lebih dari itu.
Jadi bukan hanya PPN-nya tidak jadi 12% kepada barang secara umum, tapi juga bisa menggunakan pasal di dalam Undang-Undang HPP, turunkan tarif PPN-nya kalau bisa jadi 8%. Ya. Kalau memang ingin mendorong stimulus daya beli masyarakat sekarang. Jadi menunda nggak cukup, karena kan berarti kan yang hari ini terjadi masih PPN 11%. Oke, jadi harusnya malah diturunkan atau multi tarif begitu Mas Bima ya? Ya kalau bisa diturunkan. Coba lihat Vietnam itu kan juga mereka menurunkan. 8%. Kalau nanti ada konsekuensi dari penerimaan pajak bisa dicari penerimaan pajak lainnya. Kalau PPN itu simulasinya dia diturunkan misalnya menjadi 8%, daya beli masyarakat naik itu setoran PPh badan, setoran PPh 21 karyawan, setoran dari bea cukai itu Pasti jadi meningkat. bisa naik juga. Jadi ada dampak berganda yang harusnya pemerintah lakukan itu. Kalau mau kado tahun barunya memang benar-benar kado yang ditunggu masyarakat sekarang dan pelaku usaha. Jadi kalau hanya menunda ataupun membatalkan PPN 12% untuk barang umum, saya pikir nggak cukup untuk bisa mendorong ekonomi sepanjang 2025. Oke, Mas Misbakun, ini nggak cukup nih kalau hanya menunda PPN 12% untuk barang-barang non mewah atau barang-barang biasa, harusnya diturunkan seperti negara-negara tetangga kita nih. Diskusi kita dengan Bapak Presiden pada saat bertemu, itu salah satunya opsi yang mau diambil adalah penurunan PPN. Karena pada saat kita diskusi itu, Bapak Presiden di dalam diskusi itu termasuk adalah kalau menurunkan itu adalah dalam rangka memberikan stimulus yang lebih kuat, bukan cuma sekedar stimulus. Kita menyampaikan pada saat itu diskusi itu, kalau misalnya 11 itu kali 100, kalau 10 bisa jadi bukan 11 kali 100, tapi 10 kali 200. Atau 10 kali 150. Sehingga penurunan itu belum tentu berdampak terhadap apa? Terhadap penurunan jumlah penerimaan PPN. Seperti yang disampaikan oleh Mas Bima. Belum tentu. Karena apa? Karena dengan pertumbuhan ekonomi, ketika pemerintah memilih meng-grooming ekonomi dengan stimulus di menurunkan PPN di bawah tarif yang sebenarnya, itu memang memberikan dampak ikutan terhadap apa? Yaitu kesempatan pekerjaan akan menjadi lebih banyak, dunia usaha akan lebih tumbuh. Tetapi perlu harus diingat, Mas Bima, bahwa penurunan tarif yang ada di dalam pasal 7 Undang-Undang P2SK itu, bahwa pasal ayat 1 itu 11%, ayat 2-nya 3, ayat 3-nya itu 12%, dan kemudian ayat 3 itu antara 5 sampai 15, tetapi ayat 4-nya mengatakan dalam mekanisme APBN, RAPBN. Artinya apa? Harus diawali sejak awal pemerintah mengumumkan. Ketika KEM PPKF, kalau kita bicara mekanisme RAPBN sejak KEM PPKF, itu pemerintah sudah mengatakan, pemerintah mengambil policy, misalnya 8%. Saya setuju, misalnya 8% atau 10% atau apa, di antara range antara 5-15 itu, karena apa? Ingat, Vietnam sudah menurunkan. Kalau kemudian salah satu negara kompetitor kita di dalam menarik foreign direct investment mulai menggunakan instrumen tarif pajak sebagai daya tarik untuk memasukkan foreign direct investment ke dalam negaranya, maka ini perlu kita harus mulai memasukkan di dalam indeks competitiveness-nya kita, bahwa tarif pajak kita itu berapa. Nah, ini kalau menurut saya sebagai ruang diskusi itu bisa dibicarakan. Dan di dalam ruang ketentuan konstitusi kita juga ada. Nah, tinggal bagaimana kita menghitungnya. Karena apa? Ini 11% aja sudah merupakan tekanan yang luar biasa terhadap apa? Terhadap penerimaan kita di APBN. Tax ratio kita masih di sekitaran 9%. Kemudian rasio penerimaan negara kita juga masih sekitar 12%. Lah, ini yang harus diperbaiki dulu. Kalau kemudian tingkat kesadarannya sudah membaik, tarif itu bukan merupakan salah satu-satunya instrumen yang dimainkan di dalam perpajakan. Tingkat kepatuhan dan sebagainya itu juga instrumen yang harus diperbaiki di dalam sistem perpajakan kita. Mas Misbakun, tadi Mas Bima udah menyinggung ya, dari mana akan menambal kekurangan 75 triliun itu tadi, karena pemberlakuan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah. Nah, dengan pemberlakuan ini hanya untuk barang mewah, dari mana kemudian potensi penambahan
pendapatan sebesar 75 triliun ini untuk menambal kekurangan itu? Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan gaji guru, Ya. menaikkan gaji hakim, menaikkan UMP. Nah, ini kan adalah bagian dari menambah consumption mereka. Saya yakin ini juga memberikan multiplier efek terhadap ekonomi secara menyeluruh. Berarti kan menggenjot daya beli masyarakat. Harus masuk hitungan. Berikutnya ya adalah sumber dari penerimaan PNBP kita. Kalau ekonominya tumbuh, kemudian ekonomi global membaik, saya yakin akan terjadi kenaikan harga komoditas. Nah, harga komoditas yang naik dan sebagainya inilah yang salah satu alternatif, bisa dari mineral, bisa dari oil and gas, bisa dari sawit, dan dari sumber daya alam lainnya yang selama ini memberikan banyak kontribusi terhadap PNBP kita. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, Mas Bima. Jadi salah satu nanti caranya adalah menggenjot pendapatan PNBP dari sektor-sektor mineral, mungkin batu bara begitu ya, dan juga menggenjot daya beli masyarakat karena sudah ada beberapa gaji yang ditingkatkan. Itu kira-kira bisa, Mas, menjadi strategi menambal kekurangan anggaran 75 triliun yang tadinya diharapkan berasal dari PPN 12%, Mas Bima? Ya, saya pikir ini menyambung tadi, ini ruangnya sebenarnya terbuka adalah APBN perubahan. Kalau memang mau serius. Karena beberapa memang harus dibicarakan dengan DPR, di APBN misalnya. Kalau begitu gini aja, misalnya masih soal perpajakan. Selain tadi stimulus-stimulusnya, tapi kalau masih bicara soal pajak, ini yang paling penting adalah kita belum punya pajak kekayaan. Kita belum punya yang namanya tax. Ini bukan penghasilan, tapi dari harta. Jadi alih-alih memberikan tax amnesty misalnya, tapi harta ini 2% saja 50 orang paling kaya itu kan ada 81,6 triliun sekali penerapan pajak. Ini kan tinggal di DPR. DPR-nya siap nggak? Ya asal DPR-nya nggak termasuk 50 orang terkaya itu kan harusnya mereka mendukung pajak kekayaan. Yang kedua, PNBP khususnya dari batu bara. Selain dari royalti, perlu dong ada pajak produksi batu bara. Kemudian ada profit tax. Jadi kalau ada perusahaan komoditas kenaikan harganya nggak wajar, anomali maksudnya bukan karena kerja keras dia, tapi karena ada perang, ada geopolitik, itu harusnya setiap keuntungan berlebihan itu juga dikenai pajak tambahan. Pajak karbon sudah ada di Undang-Undang HPP. Jadi kalau Pak Prabowo selalu bilang PPN 12% tetap harus dijalankan meskipun memutar untuk barang mewah ya. Itu karena amanat Undang-Undang peraturan perpajakan. Di undang-undang yang sama itu ada pajak karbon yang sampai sekarang juga belum ada peraturan pengembangannya. Itu dijalankan dulu. Jadi opsi dari sisi pajak saja sebenarnya bisa puluhan bahkan bisa ratusan instrumen tanpa mengganggu daya beli dan konsumsi rumah tangga. Nah ini tinggal Pak Prabowo kalau sekali udah berani begitu dengan Bu Sri Mulyani kenapa nggak lanjut aja lebih berani lagi untuk mengeluarkan pajak-pajak yang lebih progresif gitu. Itu jadi banyak sekali sebenarnya. Semoga ini bisa menjadikan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk lebih berani lagi, lebih progresif lagi memungut pajak-pajak progresif dari orang-orang kaya, kemudian dari karbon seperti yang tadi Mas Bima sampaikan ya. Ini mungkin DPR sebagai penyambung lidah rakyat juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua Komisi 11 DPR RI Mas Misbakun dan juga Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira. Sehat selalu Bapak-bapak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru.